Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini masih diberi umur panjang, sehat walafiat, bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita yaitu thalab ilmu. Salawat beserta salam mudah-mudahan dicurahkan kepada baginda alam yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabiin, tabi'at sampai kepada kita selaku umatnya. Okay, ladies and gentlemen, I'm starting. Yes. All right. Of course. Okay. Okay, take it. Go ahead, Oh, go ahead. kanan direkam ya. Di full screen Kang Op. Baik, pada kesempatan kali ini saya beserta Ibu Sri Ramdhani dari kelompok 7 akan membahas tentang jurnal Successful Strategies to be from World Class Universities. Atau bisa ditranslate strategi sukses bisa dipelajari dari universitas kelas dunia. Introduction pertama. Mohon maaf ya bila mana bacanya kurang fasihat. Mohon dibetulkan atau dibenarkan. Reaching the future and predictable business environment and the accelerated knowledge economy development. The universities need to increase their knowledge generation and knowledge transfer toward the society. Universities should strive to become learning organization in the sense explained by Peter Senge 1990. Di sini subjeknya yaitu the universities dan predikatnya need, dan objeknya to increase their knowledge generation. Untuk kalimat berikutnya, subjeknya itu universities dan predikatnya yaitu should strive, dan to become learning organization itu adalah sebagai objeknya. Baik, kita dilogat dulu ya. Reaching the future and predictable business environment and the accelerated knowledge economy. Dalam lingkungan bisnis masa depan yang tidak menentu dan pesatnya perkembangan ekonomi, development pengetahuan, the universities need to increase. Universitas perlu meningkatkan the knowledge generation and knowledge transfer toward the society. Perlu meningkatkan generasi pengetahuan dan transfer pengetahuan ke masyarakat. University should strive to become learning organization. Perguruan tinggi harus berusaha menjadi organisasi pembelajar. In the sense explained by Peter Senge 1990, seperti yang dijelaskan oleh Peter Senge tahun 1990. Next, Mrs. Sri Ramdhani. Baik, terima kasih Mr. Oop. Saya izin melanjutkan. Kalimat pertama yaitu during the struggle for adaptation, universities acknowledge that they must enlarge their focus also on research
and not only on their traditional mission of teaching and learning. Di sini yang menjadi subjeknya adalah universities dan yang menjadi predikatnya adalah knowledge. Saya coba untuk terjemahkan perkataannya. During the struggle for adaptation, selama usaha atau perjuangan mereka untuk beradaptasi, mereka di sini adalah universitas. Universitas acknowledge, universitas mengakui that they must enlarge their focus, bahwa mereka juga harus memperluas fokus, and also on research, dan juga pada penelitian, and not only on their traditional mission or teaching and learning. Dan penelitian dan tidak hanya pada misi tradisional of teaching and learning, pada pengajaran dan pembelajaran. Di kalimat kedua, yaitu nowadays the society expectation regarding the university are more complex in terms of their contribution. Yang menjadi subjek di sini adalah the society expectation regarding the universities. Yang menjadi predikatnya adalah terjemahan dari kalimat yang kedua adalah nowadays the society expectation, artinya bahwa saat ini harapan masyarakat regarding the universities, terhadap universitas, are more complex in terms on their contribution, bahwa mereka semakin kompleks dalam hal kontribusinya. Kemudian untuk di kalimat selanjutnya, universities have continuously monitored the need of different categories of stakeholders, like the student and their families, private firms and public institutions, the national and local governments, and not least the community. Yang menjadi subjek di sini adalah universities dan menjadi predikatnya adalah have monitor, yang continuously sebenarnya itu adjektif, jadi have to continuously monitor adalah predikatnya. Kemudian saya coba untuk perkataannya adalah universitas have to continuously monitor. Universitas harus terus memantau the needs of different categories of stakeholder, kebutuhan berbagai kategori pemangku kepentingan, like the student and the families, seperti mahasiswa dan keluarga mereka, private firms and public institutions, perusahaan swasta dan perusahaan swasta dan lembaga publik, the national and local government, pemerintahan pusat dan daerah, and not least the community, dan tidak kalah pentingnya adalah komunitas. Selanjutnya untuk kalimat selanjutnya, at this stage it is worth considering the new paradigm according to which universities should switch from creating adaptation knowledge to produce generative knowledge and to become learning organization. Yang menjadi subjeknya and this stage itu keterangan, it-nya adalah subjek, is-nya adalah predikat. Kemudian untuk terjemahannya adalah bahwa at this stage, pada tahap ini, it's worth considering, perlu mempertimbangkan the new paradigm according to, mempertimbangkan paradigma baru yang menyatakan bahwa to which universitas should switch from creating adaptation, bahwa universitas harus beralih dari menciptakan adaptation knowledge, pengetahuan adaptasi, to produce generative knowledge, artinya menjadi menghasilkan pengetahuan generatif, and to become, dan menjadi learning organization, menjadi organisasi pembelajar. Kalimat terakhirnya adalah that means for governance to become a strategic driving force, Boliseni and Bratianu 2017, of the university and a powerful integrator able
to transform efficiently the potential intellectual capital into operational intellectual capital. Bratianu et al. 2016, Tilipsian and Deyinaru 1916. Artinya posisi kalimatnya adalah bahwa that means of governance itu masuk ke subjek dan to become masuk ke predikat. Artinya bahwa that means governance, hal ini bahwa tata kelola to become a strategic driving force itu menjadi kekuatan pendorong strategis, menjadi kekuatan pendorong strategis of the university integrator yang mentransformasikan secara efisien to the potential intellectual capital dari potensi modal intelektual into operational intellectual capital, menjadi intelektual operasional. Itu mungkin Kang Op dilanjut, mangga. Baik, Katul, thank you, Bu. Welcome. Baik, makalah ini menyampaikan gagasan bahwa pendidikan tinggi sangat terkait dengan penelitian inovasi dan keunggulan kompetitif sehingga memainkan peran penting tidak hanya bagi pembangunan individu dan masyarakat, tetapi juga dalam proses penyampaian strategi nasional dan Eropa. Universitas adalah aktor utama yang bertanggung jawab menyediakan sumber daya manusia berketerampilan tinggi yang dibutuhkan Eropa untuk menciptakan lapangan kerja, bisnis yang sukses dan kesejahteraan. Nah, tujuan terpenting untuk menjadi universitas kelas dunia tidak hanya berakar pada pertimbangan rasional atau finansial, namun juga pada peran simbolis universitas tersebut. Hal tersebut membuat persaingan antar negara bagian menjadi sangat terlihat dan paling sering diakui sebagai indikator keberhasilan karena kebijakan yang didorong oleh keunggulan. Dalam makalah ini memberikan argumen dan contoh tentang strategi mana yang paling efisien untuk universitas kelas dunia. Nah, selanjutnya, bagian pertama membahas peran universitas dalam dunia ekonomi dan sosial saat ini. Dan bagian kedua menyoroti isu konseptual universitas kelas dunia, motivasi dan faktor penentu tujuan tersebut. Dalam bagian ketiga membandingkan faktor-faktor kunci dari dua pemeringkatan internasional utama dan menganalisis strategi keberhasilan universitas kelas dunia yang terkenal. Nah, berdasarkan kesimpulan penelitian dan pertimbangan, menyarankan bahwa pilihan yang tepat adalah universitas mengikuti tren internasional menuju universitas kelas dunia. Kesempatan lainnya adalah mengembangkan diri mereka menjadi organisasi pembelajar. Kata kuncinya sistem pendidikan tinggi, strategi universitas kelas dunia, strategi berbasis pengetahuan, organisasi pembelajar. Sejak awal berdirinya universitas selalu menjadi simbol budaya dan moral bagi masyarakat sosial. Saat ini, universitas dipandang sebagai penyedia pengetahuan, sebagai fasilitator inovasi, sebagai penggerak bakat kewirausahaan, sebagai pemimpin ekonomi dan masyarakat, dan sebagian besar sebagai pionir pengetahuan. Creative Commons 2015. Nah, perubahan mendasarnya dalam peran universitas dinyatakan melalui kebijakan Bank Dunia yang dalam laporan tahun 2002 mengidentifikasi fungsi penting pendidikan tinggi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh pengetahuan, pertama kapasitas untuk melatih angkatan kerja yang berkualitas dan mudah beradaptasi, kapasitas untuk menghasilkan pengetahuan baru, dan kapasitas untuk mengakses simpanan pengetahuan global yang ada dan menyesuaikan dengan penggunaan lokal.
Universitas memainkan peran penting dalam merespons transformasi keterampilan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan dunia kerja saat ini. Penciptaan dan komersialisasi ide-ide inovatif menghasilkan keuntungan ekonomi bagi universitas. Strategi pendapatan yang berbeda dapat dilakukan dengan memfasilitasi inovasi secara tidak langsung, dengan memberikan ruang bagi perusahaan-perusahaan inovatif untuk berinteraksi secara erat dan membantu pengembangan jaringan. Selanjutnya, mempromosikan bakat kewirausahaan melalui pendidikan dan layanan dukungan kewirausahaan. Hal ini membantu lulusan dan penduduk lokal mendapatkan kepercayaan diri, keterampilan, dan alat yang diperlukan untuk memulai bisnis mereka sendiri. Banyak universitas bertindak sebagai pemimpin ekonomi dan sipil di daerah mereka. Mereka berada dalam posisi yang ideal untuk memimpin isu-isu sosio dan ekonomi yang signifikan di tingkat lokal. Peningkatan global membuat persaingan antar negara menjadi sangat nyata dan oleh karena itu paling sering diakui sebagai indikator keberhasilan kebijakan yang didorong oleh keunggulan. Sadlak dan Chai, tahun 2007. Selanjutnya, Mrs. Sri Ramdhani. Baik, selanjutnya adalah kerangka universitas kelas dunia. Perkembangan dalam persaingan universitas internasional, khususnya terkait pemeringkatan universitas dan ambisi untuk menjadi universitas masuk ke kelas dunia, gitu ya. Bahwa pemeringkatan universitas internasional ini telah meningkatkan persaingan di antara perguruan tinggi. Faktor-faktor seperti jumlah lulusan, prestasi profesor, hibah internasional, dan anggaran menjadi kriteria penting dalam menentukan reputasi sebuah universitas. Pergeseran dari subjektivitas ke kriteria objektivitas, bahwa sebelumnya ada pemeringkatan internasional di mana proses kualifikasi dianggap subjektif dan didasarkan pada reputasi. Pemeringkatan memberikan kriteria objektif seperti hasil penelitian, jumlah lulusan, prestasi lainnya untuk menilai kualitas universitas. Universitas kelas dunia sebagai simbol prestise, yaitu label di mana universitas kelas dunia tidak hanya berhubungan dengan pertimbangan finansial, tetapi juga memiliki dimensi simbolis, di mana universitas kelas dunia dianggap sebagai simbol prestise dan keunggulan dalam mengembangkan daya saing suatu negara dalam ekonomi pengetahuan global. Selanjutnya adalah pada tren global, di mana tren global itu menuju status universitas kelas dunia tidak terbatas pada negara-negara maju, tetapi juga dapat ditemui juga di negara-negara berkembang. Kemudian kerangka selanjutnya adalah adanya perkembangan karakteristik universitas kelas dunia. Karakteristik umum universitas kelas dunia itu mencakup staf dan berkualifikasi tinggi, di mana keunggulan dalam penelitian dan juga pengajaran, kemudian dukungan keuangan yang tinggi, siswa internasional dan berbakat, kemudian kebebasan akademi, dan fasilitas yang tentunya lengkap. Selanjutnya adalah faktor penentu keunggulan, di mana hadirnya banyak mahasiswa dan pengajar dari universitas-universitas terbaik dan berkelas dunia yang mampu menerapkan seleksi ketat semacam ini. Nah, peran pemeringkatan internasional ini paling populer dan komprehensif, di mana ada tolak ukur yang luas terhadap institusi ini, diukur berdasarkan pada Focus Time Higher Education Supplement atau THIS, dan berdasarkan tolak ukur Shanghai Jiaotong University, SJTU, di mana tabel atau peringkat liga ini mengumpulkan dan membandingkan daya objektif dan subjektif yang dikumpulkan dari domain publik atau dari laporan universitas. Pemeringkatan pertama dikeluarkan pada tahun 2004 oleh THIS menyajikan 200 teratas universitas di dunia, di mana pemeringkatan ini sebagian besar mencakup bukti reputasi internasional, menggabungkan masukan subjektif, di mana subjektif itu tadi yaitu tinjauan sejawat, survei perekrutan pemberi kerja, kemudian data kuantitatif, termasuk mahasiswa dan pengajar, itu maksudnya ke subjektif. Dan
pengaruh fakultas yang diwakili oleh kutipan penelitian. Nah, kalau THIS ini berdasarkan subjektif itu. Kemudian metodologi pemerintah lainnya yaitu SJTU. Yang pertama kali diuraikan pada tahun 2003 didasarkan pada indikator yang tampaknya lebih objektif, seperti kinerja akademik, penelitian dosen dan alumni, dan staf, kemudian serangkaian tindakan yang dievaluasi melalui publikasi, sitasi, dan penghargaan internasional eksklusif seperti hadiah Nobel dan Fields Medali. Selanjutnya, nah ini faktor-faktor yang mempertimbangkan dalam sistem peringkat, yaitu yang kategori ukuran peringkat dan tidak mengukur peringkat. Kalau kategori peringkat itu penelitian ilmu bio dan kedokteran, contohnya kemudian publikasi bidang alam dan sains, karakteristik mahasiswa dan fakultas, kemudian internasionalisasi dan reputasi. Kemudian yang tidak mengukur peringkat itu adalah pengajaran dan pembelajaran, penelitian seni, humaniora, dan ilmu pengetahuan sosial, transfer teknologi pengetahuan atau dampak dan manfaat dari penelitian, keterlibatan regional atau masyarakat, dan pengalaman siswa. Nah, ini berdasarkan THIS dan SJTU peringkat dari World Rank Universitas. Peringkat sampai ke 20 bisa dilihat di sini. Nah, kemudian peran pemeringkatan yang tadi dengan fokus pada Time Education Supplement dan Hai Jiao Tong Universitas atau SJTU ini, di mana pemeringkatan menggunakan data yang paling objektif dan subjektif itu ternyata diakui bahwa Harvard diakui sebagai universitas paling bergengsi. Kemudian Stanford terkenal karena kolaborasi bisnisnya dan dampaknya pada pengembangan teknologi dan bisnis inovatif. Kemudian Princeton dengan komitmen mendalam pada pengajaran dan kualitas kehidupan mahasiswa tetap di antara universitas paling terkemuka. Universitas Tokyo mengadopsi strategi globalisasi untuk meningkatkan profil global dan bersaing menarik bakat terbaik di dunia. Nah, untuk kita diskusikan dan berkesimpulan bahwa tantangan dan paradoks yang dihadapi oleh universitas selama implementasi tindakan strategis, khususnya pada kepemimpinan, di mana prestise akademik seringkali lebih diutamakan daripada kemampuan manajerial dalam posisi kepemimpinan. Kemudian, tanpa memandang target label peringkat yang mereka pilih untuk meningkatkan, universitas pasti akan berinvestasi pada tingkat sumber daya pembelajaran mereka. Kemudian, peran universitas berubah dengan mengembangkan dimensi ketiga, misinya melampaui misi tradisional, penciptaan pengetahuan melalui penelitian, dan transfer pengetahuan kepada mahasiswa melalui pengajaran. Peran kunci universitas terletak pada kenyataan bahwa mereka adalah aktor utama yang bertanggung jawab atas penyediaan modal manusia yang sangat terampil, yang Eropa butuhkan untuk menciptakan pekerjaan, pertumbuhan ekonomi, dan kemakmuran. Di akhir adalah bahwa adanya kontribusi dari artikel ini bahwasanya universitas itu harus perlu meningkatkan generasi pengetahuan dan harus mentransfer pengetahuan ke masyarakat. Kemudian juga perguruan tinggi harus berusaha terus menjadi organisasi pembelajar, sehingga akan terus menambahkan pemeringkatan kepada perguruan tinggi atau universitas tersebut. Universitas juga harus terus beradaptasi dan harus memperluas pada fokus penelitian, tidak hanya pada misi tradisional, yaitu pengajaran dan pembelajaran, di mana murid-murid itu atau mahasiswa itu lebih pada praktik gitu ya, lebih pada penelitian dibanding mereka berkutat pada pengajaran dan pembelajaran. Kemudian atau yang biasa dengan HOTS gitu ya, higher order thinking skill. Kemudian adanya harapan masyarakat terhadap perguruan tinggi, di mana universitas harus terus memantau kebutuhan berbagai kategori pemangku kepemimpinan, kepentingan seperti mahasiswa dan keluarga mereka, perusahaan swasta dan lembaga publik, pemerintah pusat dan daerah, dan tidak kalah adalah pentingnya adanya komunitas.
Komunitas merupakan suatu juga hal penting dalam suatu universitas, di mana komunitas ini dapat dikembangkan untuk menjadi suatu pembelajaran berkolaborasi antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain, atau dengan siswa, atau antara pembelajar dengan pembelajar lainnya, sehingga menciptakan sebuah produk yang bisa dibanggakan seperti itu. Kemudian universitas juga harus beralih dari menciptakan, dari create gitu ya, dari create menjadi create pengetahuan, beradaptasi menjadi menghasilkan gitu ya, menjadi mencipta. Dari mencipta menjadi produk, menjadi menghasilkan pengetahuan generatif, dan menjadi organisasi pembelajaran. Kalau dalam teori Blooms itu ada mencipta gitu ya, mencipta dan juga menjadi sebuah produk. Kemudian tata kelola, di mana tata kelola menjadi kekuatan pendorong strategis dan integrator kuat yang mampu mentransformasikan secara efisien potensi modal intelektual menjadi modal intelektual operasional. Jadi tata kelola ini sangat mempunyai peranan, kekuatan pendorong strategis dan integrator yang kuat guna mentransformasikan potensi modal intelektual menjadi intelektual operasional. Cukup sampai di situ mungkin kesimpulan dari artikel World Class University. Saya kembalikan kepada Kang Oop. Silakan Kang Oop. Baik. Baik, ladies and gentlemen, finish. Next. Any question? Any question? Yes. Silakan ladies and gentlemen, barangkali ada yang mau ditanyakan atau menanggapi atau menyanggah atau apa ya. Bacaan saya kurang fasih tadi, bisa dikomentari lah atau bisa didiskusikan. Barangkali bacanya seperti siapa. Kalau Misi Ramdhani sih oke lah, saya percaya beliau ahlinya. Kalau saya kurang begitu makan keju tadi pagi ya. Kurang makan keju ya. Kalau Misi Sri Ramdhani sih oke banget lah. Saya tadi makan keju dulu sepotong, Pak Op. Oh iya, pantesan Bu, pantesan. Hebat. Baik teman-teman, silakan. Kang Op, coba buka lagi yang kalimat Kang Op itu, coba kita bahas bersama mungkin ya kalau belum ada pertanyaan. Baik, silakan. Baik. Oke, kita baca dulu Kang Op, coba. Kita belajar bersama mungkin ya. Oke. Selama belum ada yang bertanya. Silakan baca Kang Op. Aduh, siap Bu. Resep gitu. Within the future, gitu ya. future. Within the future, unpredictable business atau apa? Business, unpredictable business. Unpredictable business and environment and the accelerated knowledge economy development. Seperti itu, Bu? Ya, betul. Ya. The universities need to increase their knowledge generation and knowledge transfer toward the society. Universities should strive to become learning organization in the sense explained by Peter Seng. Peter Seng ya atau Peter Seng, Bu? Ya, itu mah nama ya, Pak ya. Ya. Nama orang. Ya. Baik. Good job. Thank you. Ada Lumayan. yang menanggapi? Pak Sofwan, ada yang mau ditanggapi? Go ahead. Halo guys, anybody home? Here. Good. Good. Yeah. I'm so confused.
Hebat. Ayo silakan. Barangkali ada yang mau didiskusikan. Atau dicukupkan sekian saja. Sepertinya sudah sangat jelas Kang Op ya. Jelas. Eh, Nah. saya mungkin Kang Op, Siap. I wanna ask you guys. Oke. I'm so confused about need gitu ya. What is different about need? Need and verb 1, verb 2, verb 3 gitu. Apa bedanya need gitu ya? Need itu verb ya? Atau bukan verb? Tadi bisa dikatakan untuk Kang Op, katanya need itu predikat. Berarti predikat itu kata kerja ya. Jadi Yes. kalau misalkan need itu kata kerja, ya itu kan kayak I can mungkin sama nggak? Kayak I can, I will, I need to learn, I can, atau beda? What is different gitu? Saya benar-benar bingung gitu ya, benar-benar confused gitu ya. Kita harus Op, kita harus narosna kudu bahasa Inggris. Harus bahasa Inggris, Pak Sofwan coba. Kang Op soalnya di Kang Op bahasa Inggris saya bingung. Keren ya gitu. Pak Op, keren ya. Coba Kang Op. Ya, Lumayan. ladies Lumayan. Kang Op, coba gentlemen gitu jelaskan ya. Kang Op. Baik, thank you, Mr. Sofwan. Ya, welcome. Oke, next. Untuk jawabannya silakan Mrs. Sri Ramdhani. Tadi itu the universities need gitu ya, bahwa universitas Bu, mohon maaf, Bu. Mic-nya, Bu. Miss. oh ya, I need, I can, I will itu kan need itu artinya membutuhkan atau memerlukan juga ya. The universities need to increase, bahwa universitas perlu untuk meningkatkan their knowledge, pengetahuan mereka gitu ya. Their knowledge generasi, dari generasi pengetahuan and knowledge transfer toward society, artinya bahwa universitas perlu untuk meningkatkan. Need di sini memerlukan, perlu, atau misalkan butuh, harus, bisa juga harus, mengharuskan, membutuhkan, itu fleksibel tergantung dari frasa kalimatnya. Kalau need di sini verb 1 mungkin ya, kalau verb 2-nya itu pakai ed mungkin needed gitu ya, needed, terus verb 3-nya juga needed juga, seperti itu mungkin. Itu yang pertanyaan seperti itu ya. Baik, Kang Sofwan. Gimana? Sudah begitu jelas apa yang dijawab oleh Ibu Sri Ramdhani? Insya Allah jelas. Baik, dan jawaban dari saya sama seperti si Ibu Sri Ramdhani. Karena kan kita satu kelompok ya, jadi tanpa mengulang-ulang jawabannya seperti itu. Baik, yang lainnya, apalah ada lagi yang mau didiskusikan? Jadi Bu Sri, kalau I need sama I can tuh beda berarti ya? Kayak penempatannya itu. Kan biasanya kan kalau after can itu kan using verb 1 ya, kalau nggak salah ya. Oh ya, kalau cat Kalau misalkan need itu, kalau after need itu nggak harus mesti using kayak verb 1, verb 2 gitu ya. Berarti harus pakai to gitu. enggak, I need to universitas need to, di sini kan universitas harus need to meningkatkan, harus meningkatkan ya. Kalau nggak harus pakai to sih, I need, saya membutuhkan, tergantung sih, tergantung rasanya sih ya. Oke, kalau need itu kalau tergantung yang mengikuti kalimat berikutnya mungkin Kang Sofyan. Jadi kalau misalkan need pakai kata kerja, berarti I need to gitu. Kalau pakai adjective, kata sifat,
Kalau pakai noun kata benda berarti tidak pakai to gitu. Kayak lagunya Jack apa sih lagu I need you gitu kan. Nah, itu kan nggak pakai to ya karena itu Mantap. noun gitu kan, itu adalah benda gitu. Tapi kalau sudah diikuti oleh kata kerja mungkin berarti pakai to. I need to increase gitu untuk perlu untuk meningkatkan gitu. Tapi kalau misalkan yang di depannya adalah noun atau kata benda itu tidak diikuti oleh to gitu. Seperti itu mungkin. Atau ada yang beda pendapat? Seperti can juga kan dapat ya. Can to increase, kalau beda sih kalau can sama need ya, itu dapat. Kang Oop. Baik, guys. Apakah agreed? Sepakat dengan jawaban yang diutarakan oleh Mrs. Sri Ramdhani? Halo? Anybody? Ibu Sri, Kang Oop punten, adi iya kita ya tentang sold, universities sold strive kita. Nah ini strive ini bisa dikatakan dia sebagai verb atau dia bukan verb? Bentar, Soalnya setahu saya kalau sold itu kan dia itu to be ya. Kayak I will, pasnya will itu kan sold itu nggak salah. Kalau strive apa strive? Atau berbeda gimana? sebentar Pak, Kang Sopian, saya nggak kedengaran barusan. Gimana? Gini, teh ini Should tentang strive sold. to. Universities sold strive to become learning organization. Nah, ini nih masalah sold-nya. Ini sold itu sebagai verb atau sebagai to be. Karena di depannya ada strive. Strive ini dia kedudukannya seperti apa? Menjadi apa ya kedudukannya? Kang Oop, coba Baik. terjemahkan apa tadi should strive artinya, Kang Oop. Baik, sebentar. Should, sebentar, saya juga buka dulu. To strive. Harus berusaha. Harus berusaha ya, Pak? Universities should strive Baik. to. Ya kalau dilihat dari kamus itu, di sini kamus itu dia sebagai apa? Kalau misalkan tidak beraturan tuh regular atau irregular ya? Irregular kelihatan. Nah, dia itu sebagai Irregular irregular, verb. kalau strive itu sebagai irregular. Berarti Strive. kalau misalkan dia bisa dirubah-rubah, berarti kan dia posisinya sebagai verb ya. Ini sold berarti sebagai to be berarti ya. Tadi Kang Op bilangnya sold ini adalah sebagai ini apa? Sebagai predikat. Ini gimana? Karena di sini kalau misalkan lihat verb satunya itu strive, kalau misalkan verb duanya strove, kalau misalkan verb tiga stroven. Atau gimana? Ada teori yang lain dari segi grammarnya atau apa? Siap, bentar, Kang. Kalau dilihat sih strive ini kan kata kerja sebenarnya itu strive ya, Kang Sofian. Tapi kalau kita lihat dari should di sini di depannya itu bahwa ini adalah kalau kita lihat itu dia masuknya ke auxiliary verb gitu ya. Jadi kata pembantu kata kerja gitu. Jadi bisa disatukan bahwa universities bisa juga should strive gitu. Itu bisa verb atau bisa should-nya juga gitu. Should-nya aja gitu. Tapi kalau kita
bisa disatukan juga should strive itu adalah verb gitu karena yang sebenarnya adalah strive-nya yang verbnya, tetapi ada kata kerja pembantu dari to become ini, jadi auxiliary verb namanya teh apa kata kerja bantu gitulah. Itu mungkin Kang Sofian. Oh, sebagai modal auxiliary mungkin ya. Ya, auxiliary verb. Oke, good. Kang Sofwan. Gimana? Puas dengan jawabannya? Yang lain mungkin? Saya kangen ditanya sama Kang Rizky. Kang Rizky. Abi macam kangen. Oh, udah. Oh, iya. I'm sorry, sir. Mr. Op. Don't miss me. Halo guys. Cukup sekian sampai di sini saja. Finish? Sudah cukup jelas sepertinya apa yang tadi sudah Kang Op jelaskan, sangat gamblang mungkin sehingga sudah pada paham mungkin Kang Op. Baik. Alhamdulillah. Baik. Kalau sudah, saya cukupkan sampai di sini saja ya. Mudah-mudahan pertemuan kali ini ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan ilmu yang kita Amin. dapat mudah-mudahan manfaat sampai Amin. Hari kiamat. Amin. Cukup sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ya, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ush, masih. Di foto dulu ya Kang Op. Siap, Siap. enggak? Tadi sedang presentasi nggak di foto? Karena kita pakai YouTube ya. Ya, Maafkan. aman. Bentar ya. Kang Oke, sudah siap? Gigi, Teh Pipi, Kang Jidan. 1, 2, 3. Oke. Dari Kang Op deh. Oke, siap Mangga. Wah, woi, Panitia panitia, kang panitia KPU. kelas ngezoom kela. Mana? Wah, siap ya, Nah, entas. Oke, 1, 2, 3. Oke guys, thank you. Atur nuhun. Thank you for all. Nuhun teman-teman. Mangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.